Edi. Oh, Astri mungkin ada yang Bu, menanyakan. Oh iya Bu Evi, mohon maaf, ini ada tambahan manfaat dari Evigo, nggak apa-apa Bu Evi atau mau tanya jawab dulu Bu Evi? Oh, mau ditambahkan dulu nggak apa-apa, Bu Lastri? Nah. Ya ini alhamdulillah emang Evigo itu sangat luar biasa manfaatnya ya. Ini ada tambahan susu Evigo juga bisa mengobati gangguan pernapasan karena Evigo itu ada kandungan fluorin dan beta kasein untuk asma, TBC dan infeksi paru-paru Bu Evi. Terus bisa mengobati penderita psoriasis atau peradangan kulit menaun Bapak Ibu. Terus bisa meningkatkan produksi ASI untuk ibu-ibu yang menyusui. Terus ada lagi membantu meningkatkan kecerdasan anak, yaitu karena di Evigo itu terdapat vitamin B2 dan B3 untuk tumbuh kembang sel otak. Kemudian juga yang sangat membantu kita pada saat pandemi itu bisa membantu mengobati semua jenis virus termasuk COVID-19 Bapak Ibu. Itu aja Bu Evi, terima kasih. Baik, Ibu Sulastri, terima kasih. Silakan Pak Jadi, ada pertanyaan? ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Evi nggak capek-capek, udah sampai Jakarta lagi kelihatannya kan jadi moderator ya kan? Alhamdulillah. Bu, Berkat Haji. Silakan. saya ini kan memang menjadi favorit juga tuh Evigo ini kan. Jadi saya itu setiap pagi itu kan minum kopi itu kan nyampur dengan Evigo. Jadi lebih enak lagi tuh kalau dicampurin kopi Lampung tuh kan. Jadi saya minum kopinya itu campur Evigo. Tapi enggak tahu nih apa ada dampak-dampak yang negatif nggak dengan dicampurin kopi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah mungkin dengan adanya Zoom sekarang ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari calon mitra saya itu tentang Evigo. Dia tanya, ini satu saset nih Pak Edi, ini kan ekstraknya susu kambing. Ini sama dengan berapa gelas susu murni ini Bu? Nah ini kan pertanyaan yang waktu itu sih saya tidak bisa jawab. Barangkali forum ini juga bisa memberikan apa ya, kalau ada yang tahu lah. Jadi karena ekstrak itu barangkali juga mungkin bisa 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, nggak ngerti kita. Susu murninya, susu kambing murni maksud saya kan gitu kan. Nah itu aja 2 pertanyaan tentang saya minum kopi lah. Saya tidak pakai Econac atau Max, tapi ya saya minum kopi itu pakai Evigo. Ya perasaan sih perasaan aja. Siapa tahu perasaan sih baik-baik aja, cuma enak-enak aja gitu kan. Nah cuma barangkali ada mungkin punya pengetahuan, oh Evigo enggak boleh dicampur ini campur kan gitu. Barangkali ada. Sehingga itu menjadi masukan. Terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum. Pendiam? Hah? Enggak ada di sana? Sinyalnya kok pada diam nih? Sinyalnya kayak Bu Haji. Sinyalnya kali. Nyampe nggak? Nggak nyampe nggak? Nyampe nggak yang disampaikan? Sampai Pak Haji, sampai. Ya? Sampai Pak Haji. Sebentar. Yang disampaikan tadi nyampe nggak Ibu-ibu? Sampai Pak Haji. Narasumber apa? Sampai Pak. Saya sudah mencatat tadi, tapi oh, sama ya, alhamdulillah. Bu Evi-nya masih ya, ya. Bu Evi. Ya, Bu Evi. Mungkin masih nyebrang kali Bu Evi. Bu Sulastri mau menjawab atau bagaimana Bu? Kayaknya Bu Lina mau menjawab atau dilempar ke Melis nih Bu. Oh, ya. Kalau untuk isinya berapa gelas dari kesusunan itu saya kurang paham Bu Evi. Iya. Pak Jadi Bu Lina jadi ke Bu ya. Evi. Saya mencoba menjawab ya untuk pertanyaan pertama. Tadi kan Pak Haji bertanya apakah ada dampak negatif dicampur dengan kopi tadi ya Pak Haji ya? Ya, kopi biasa, ya, kopi biasa. Sebenarnya balik lagi ke manfaat dari produk itu sendiri Pak Haji. Luar biasa manfaat dari Evigo sendiri.
Biasanya sebenarnya kan kita mau campur kopi itu kan dengan sapi, ya kan? ya. Halo? Iya, Pak Edi, ya. Ya, kalau untuk campuran itu sebenarnya tidak dilarang selama memang itu sesuai dengan apa namanya kebutuhan ataupun tidak ada keluhan ya. Kembali lagi wasilah dari manfaat susu Evitgo tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sulastri bahwa banyak sekali manfaatnya dan saya sendiri sudah merasakan Pak Haji Edi. Jadi kalau dalam hal penyajian itu kembali ke selera Pak, boleh dicampur, boleh tidak. Apalagi kalau dicampur dengan equinox tambah jos Pak Edi. Jadi boleh saja. Nah, untuk pertanyaan yang Oh, kedua, terus iya, terang iya. saya sendiri, ya terus terang saya sendiri dan Ibu Sulastri eh, eh, belum mengetahui atau kurang mengetahui Iya, saya berapa kandungan. Iya, mungkin saya bisa minta bantuan Umi Elis untuk berapa kandungannya untuk satu saset ya Pak, setara dengan mandek, misalnya kenapa mandek dia? ya gitu. Mohon maaf Pak Edi, nanti saya coba mencari informasinya atau Umi Elis bisa bantu Umi. Ya, Sedang sibuk. aku sibuk. Maaf nih, gangguan sinyal ya Allah. Ya tidak apa-apa Bu Epi. Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Jadi kalau Evitgo dicampur dengan kopi apa tidak bermasalah gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ekstrak yang ada di Evitgo itu kan judulnya ekstrak. Jadi apa bandingnya kalau dibandingkan dengan susu murni, ekstrak yang ada di ekstrak susu kambing tersebut gitu. Kalau susu murni itu berapa bandingannya? Pertanyaan Pak Haji. Kalau dari segi apa susu, kalau susu yang pernah saya pelajari itu bahwa susu sebenarnya itu luar biasa ya. Kalau dari sisi rasa itu kopi dengan susu jadi kopi susu itu enak banget. Tetapi sebenarnya kalau susu dicampur kopi itu sebenarnya saling membunuh sebenarnya. Dalam arti itu tidak disarankan karena susu itu kalau memang bicara dengan kopi itu adalah untuk sebagai kebalikan untuk menghancurkan tulang sebenarnya. Sedangkan susu itu adalah pembentuk tulang. Maka kalau dicampur itu sebenarnya jadi enak dari segi rasa. Tapi yang kedua itu yang saya pelajari itu sebenarnya yaitu saling mengalahkan kayak gitu. Nah itu yang jadi apakah kita hanya benar-benar untuk penikmat susu sebagai kenikmatan ya atau memang digunakan sebagaimana mestinya. Kalau kita bicara tentang Evitgo nanti sebenarnya itu ada satu tambahan. Jadi Evitgo itu nanti ada satu terbitan baru namanya Evitgo plus kolostrum. Nah kita tahu kolostrum itu adalah susu yang paling awal pada saat kalau misalnya di ibu-ibu adalah menyusui ya Bu Bidan ya. Ya, Nah, itu buat terutama untuk imun yang paling bagus. Nah kalau misalnya bicara tentang Evitgo yang saat ini, Evitgo 100 itu kandungannya itu untuk susunya itu 40%. Jadi jauh lebih banyak kalau dibandingkan dengan susu kemasan. Saya dari tadi nggak live, nggak video ya. Ya, jadi pertanyaannya itu untuk yang susu yang kemasan sekarang itu jauh lebih besar istilahnya kandungannya. Kalau kita bicara tentang saset yang dulu, mana kita lihat nih yang ini. Ya, itu yang dulu itu adalah 20 gram. Ya, kandungannya 10 saset 20 gram. Yang di sini sekarang itu justru lebih besar 40 gram. Kandungannya juga sebentar. Sama Bi 20 gram ini. Yang baru. Nah, maksudnya kandungan dalamnya dia. Perbandingannya 40% bukan 40 gram ya. Nah, itu jauh lebih bagus karena kemarin dengan komposisi kalau kita lihat misalnya di enserin itu coba nanti bandingin antara yang lalu sama sekarang itu kalau dengan masing-masing 100 gram aja itu lebih kental yang sekarang. Ya, Bi. Jadi balik lagi masalah enak dan tidak enak atau masalah manfaat dan tidak manfaat. Nggak ada larangan lah istilahnya ya. Karena kayak kemarin sendiri adalah Evitgo itu tidak disarankan sebenarnya
Kalau kita bicara tentang BMAC dicampur dengan Evitgo, ada lagi yang BMAC dicampur dengan kapsul apa itu namanya? Kapsul Haspro. Karena kalau Haspro bagusnya itu adalah untuk siang, sedangkan susu bagusnya untuk malam. Nah, tetapi secara pribadi saya ikutan sama Pak Haji Febrian. Kalau Pak Haji Febrian itu selalu kalau minum Evitgo itu dicampur dengan kapsul yang dibuka ya, Haspronya, sehingga tidak terlalu amis. Nah, saya melakukan, kalau saya secara pribadi minum susu nggak malam tapi pagi. Jadi sebelum aktivitas, bangun tidur, baca Quran, udah sholat segala macam itu, baru saya manasin air di kamar, belum turun ke bawah, itu langsung siapin susu yang biasa, susu kambing atau Evitgo, itu dicampur atau dibuka. Nah, itu kalau saya secara pribadi, kalau tidak dicampur dengan Haspro, itu rada amis kalau secara pribadi ya. Tapi itu sebenarnya kan kalau susu kambing emang rada-rada seperti itu, rada amis gitu ya. Nah, setelah dicampur, itu alhamdulillah enak. Kalau dulu emang sering banget saya dicampur dengan yang apa namanya itu, blek-ketaket lah istilahnya. Kalau dicampur dengan apa namanya itu, Ecomax gitu ya. Apa itu, Bi? Oh ya. Tetapi kalau buat saya kalau dicampur tambah manis banget. Nah, itu terlalu over manis itu, sehingga secara untuk saat ini itu lebih malah ikutan sama Pak Haji Febrian, 2 dibuka, dimasukin ke dalam Evitgo pakai air panas, nah langsung diseruput, wah maknyus, enak insyaallah. Tadi begitu ya. Jadi selama ini kan kadang-kala kan aturan-aturan itu kan tidak baku. Ya, kayak minum susu sama minum kopi gitu. Nah, apalagi kan sebenarnya Ecomax itu sebenarnya kan bukan kopi, sebenarnya itu adalah maka ginseng dan tribulus. Jadi kopi bubuk tidak terlalu banyak. Jadi Pak Edi, kalau memang sudah menikmati, nikmati, insya Allah adalah manfaat yang nggak mungkin nggak ada. Sementara itu Bu Lina. Iya, terima kasih Abi. Baiklah, terima kasih Abi atas tambahan penjelasannya. Mungkin itu tadi Pak Haji Edi, ekstraknya itu dengan susu murni itu perbandingannya mungkin yaitu yang 40 gram itu tadi yang baru ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Tia Hongkong ini kepada Bu Lina ya. Bu Lina katanya kalau minum susu Evitgo itu bikin gemuk enggak gitu. Nah, tadi kan udah disampaikan dari Bu Lina, tapi mungkin Bu Tia ada pertanyaan lagi, silahkan Bu Lina dijawab pertanyaan Bu Tia dari Hongkong. Iya, terima kasih Bu Evi. Ini pertanyaan dari Mbak Natia ya, Masya Allah. Ya, jadi, halo? Ya, jadi sebenarnya gini, saya kan juga awalnya taunya mengkonsumsi susu kambing itu karena saya mau sembuh dari sakit mah saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya malah dapat tambahan bonusnya sehat dan saya bisa mengurangi berat badan saya tanpa harus repot-repot diet gitu loh Mbak Natia. Karena alhamdulillah pencernaan saya sudah enak sekali sekarang. Saya sudah kembali ke kebiasaan makan-makan yang pedas ya dan asam gitu ya. Tapi memang agak sedikit mengurangi. Kalau tadi pertanyaannya minum Evitgo bisa mengakibatkan gemuk, Masya Allah, saya malah mendapatkan kesehatan ya. Karena seperti tadi dijelaskan sama Ibu Sulastri, mohon maaf nih saya buka dulu contekannya ya. Karena salah satu kandungan dari Evitgo tuh dia mengandung, bentar ya Mbak Natia, takut salah nih saya nih. Jadi Evitgo itu sebenarnya setahu saya rendah lemak, malah dia maksudnya high protein. Nah, kandungannya lemaknya itu berapa? Setahu saya dari setiap satu saset itu dari 35 gram yang kita konsumsi itu kandungan lemaknya hanya sedikit. Jadi kalau dibilang gemuk malah tidak. Justru yang saya tahu kalau orang-orang yang sedang diet itu memang dilarang untuk mengkonsumsi susu sapi. Nah, kita di sini di PT BES kita mempunyai produk unggulan, kita bisa sembuh, kita bisa sehat seperti saya sembuh, plus kita mendapatkan manfaatnya gitu sih. Kalau untuk yang sakit mah ya tetap dikonsumsi
Dan juga mungkin makan makanan berlemaknya setahu saya sih dikurangi ya, karena kalau misalnya kita hanya minum Evitgo tapi mohon maaf malam tetap konsumsi makanan berlemak, apalagi Indomie gitu ya, tetap tidak akan bisa mengurangi berat badan. Dan juga tetap disarankan kalau bisa berolahraga ditambah gitu sih. Karena memang kalau untuk sakit mah ini sangat mudah pengobatannya. Yang penting jaga pola makan, jangan sampai telat, dan juga kurangi yang itu Mbak Natia pedas atau asam. Demikian, semoga bisa membantu. Baik, demikian ya Bu Tia, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Bu Lina bahkan mendapatkan bonus ya, turun berat badan malah. Iya, alhamdulillah nih Bu Evi, saya juga nggak nyangka. Alhamdulillah. Iya, malah bukan jadi gemuk, malah jadi bikin iya, bonusnya. betul. Karena pencernaannya sudah benar. Ada revisi plus. Tadi saya bilang boleh? Ya, Abi, silakan Abi. Jadi gini, tadi kebalik saya. Tadi kan yang tadi 20 jadi 40. Sebenarnya gini, untuk yang lama ini berarti kemasan ini ya. Iya, Bi. Kandungan susu bubuk kambing itu 40%. Iya. 40% yang ini ya. Ya, Sedangkan yang sekarang wow, 90%-nya. Ya. Makanya saya tadi kok 40 jadi 40, tadinya 40 jadi 90. Makanya coba deh sekarang kalau mau yang ini masih ada, kemudian sama-sama seduh di 100 ml aja air, pasti yang lebih kental. Iya, Bi. Punten, tadi salah ngomong. Ya, terima kasih, Abi. Ya, terima kasih, Abi. Ya. Baik, silakan kalau ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Saya mau nanya. Ya, maaf, siapa ini? Pak Bos. Baik, Pak Faisal. Nanya ke samping. Kenapa nanya ke samping? Iya, Ustazah mau jawab siapa aja ini, Bu Lina atau Bu Sulastri? Pak Kalau Pai. seandainya susu kambing itu diminum pakai air es batu, apakah khasiatnya berpengaruh pada khasiatnya apa agak pengaruh gitu? Masalahnya kan enak juga kalau susu itu pakai es ya. Ya. Itu aja sih. Baik, ada lagi? Bapak Ibu silakan, ada lagi pertanyaan? Dari saya itu dulu cukup itu aja, pakai es batu aja. Maksudnya khasiatnya gimana? Mungkin dijawab dulu Ibu Sulastri. Dijawab sama Bu Lina mah. Sama Bu Lina yang dekat ya. Aduh, silakan Bu Sulastri dijawab. Dicampur es batu tambah enak apa gimana? Ada khasiat gimana Bu Sulastri? Ini mah menurut pengalaman saya Pak Faisal, emang kalau ditambah dengan es batu itu tambah seger Pak Faisal itu. Tapi kalau menurut saya sih itu banyak sekali juga susu-susu yang masuk ke dalam kulkas ya Pak Faisal, showcase gitu. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi khasiatnya Pak Faisal gitu. Mungkin ada tambahan Abi atau Umi atau Bu Lina? Ya, Pak Faisal. Kalau untuk ada penyakitnya disarankan menyeduhnya dengan air panas karena memang itu sangat membantu proses penurunan atau pengurangan asam lambung di perut. Tapi kalau untuk kesehatan itu selera boleh dicampur dengan produk lain PTBes, kopi bisa dengan panas atau dingin. Demikian Pak Faisal, semoga menjawab. Pak Faisal. Jadi ini kan bisik-bisik sesuatu. Ya boleh Bu. Ya boleh. Kalau minum susu mesti pakai es. Iya kan? Kalau enggak nanti namanya UU. Bisa aja. Oh, tadi saya tadi ada internetnya kok terganggu. Ini bisa jadi, aja Pak Haji. Satu saset tadi ada yang ya. Saya masih penasaran juga itu, masih jawab mitra itu.
belum ketemu jawabannya ya. Satu saset kira-kira berapa liter susu gitu ya. Saya tadi ada gangguan internet jadi terputus. 90 gram, Pak. 90. 9 ya. Gini satu Ya. segini, Pak. Jadi kalau dalam satu saya jawab ya, Pak. Dalam satu saset ini 20 gram. Satu saset itu 20 gram. Ya, ini sama dulu 20 gram yang ini. Nah, cuma kalau kita bicara tentang kandungan asli susu bubuk kambing, kalau yang ini ya 20 yang 20 gram itu hanya 40%. Jadi kalau dibilang berapa gramnya 40% dikalikan dengan 20 berarti berapa? 8 ya. Jadi 8 gram ya. Nah, sedangkan ini kandungannya sama 20 gram. Jadi kalau segini itu jadi 200. Segini 200 karena isi 10. Ya. A atau per saset 20 gram dengan kandungan susu bubuknya, susu bubuk aslinya itu 90%. Jadi kalau 90% kali 20 itu 18 gram per saset. Ya. Jawab ya, Pak. Ya. Nanti kita lihat di internet, lupa saya. Coba apakah 1 gram susu 1 gram yang sudah jadi bubuk itu identik dengan berapa liter susu murni, itu yang mau saya cari. Jadi itu ada. Jadi sehingga satu sasetnya itu kalau kita barangkali satu saset itu bisa sama dengan 5 liter susu murni, sehingga itu tidak mahal jadinya kalau dikonversikan bahwa satu sasetnya 20 gram itu mungkin sama dengan 5 liter susu murni, kan begitu. Sehingga kalau kita minum kalau kita minum satu saset satu hari sama dengan kita minum 5 liter susu murni, susu kambing maksud saya. Barangkali itu nanti kita carikan angka yang pastilah. Sehingga itu juga bisa menjadi argumen maksud saya kepada para mitra bahwa memang susu kambing ini selain manfaatnya juga lebih murah jadi jatuhnya. Terima kasih. Ya, tentunya mungkin saya menambahkan tentunya kita nggak bicara head to head ya. Karena pasti kalau namanya langsung peras satu minum itu kan pasti kalau kita bicara tentang sterilisasi itu berbeda. Kalau ini Evitgo ini kan berarti susu kambing yang sudah sterilisasi. Yang keduanya bicara tentang ada yang namanya proses. Kalau susu kambing langsung diminum nggak terproses, nggak ada itu langsung minum aja gitu ya. Nah itu tentunya ada kandungan lemak dan segala macam tidak disaring. Nah kalau ini sudah melalui proses sterilisasi, proses pengepakan. Kalau head to head dengan banyaknya konsumsi kemudian kandungannya itu pasti beda. Karena apa? Karena kalau misalnya langsung diminum kan pasti lebih banyak ke arah lemak, ada lemaknya. Ya. Nah sehingga kalau ini itu lebih kayak Bu Lina tadi itu lebih banyak ke proteinnya. Ya, itu betul. Beda fungsi. Dan juga kalau head to headnya itu kalau bisa tentang susu kambing murah, apalagi kambingnya itu kambing sendiri Pak. Ya. Nah apalagi kalau dia lebih murah langsung diminum di anunya, tidak usah diperas. Pak Haji sesuai. Boleh kalau Pak Haji mau lah kayak gitu. Buat Pak Haji boleh lah. Ya siap. Asal ada kambingnya. Oke. Alhamdulillah sudah ditambahkan oleh Abi. Terima kasih Pak Haji. Selanjutnya ini Bu Lina ada pertanyaan lagi. Boleh nggak kalau sedang minum Evitgo itu, sedang minum obat dan ditambah lagi sambil minum Evitgo gitu, minum obat dari dokter mungkin gitu maksudnya. Minta dijawab Bu Lina ini. Boleh. Pertanyaan dari siapa Bu Evi? Saya sendiri pada saat saya memang masih belum sembuh 100% dari sakit mas saya memang mengkonsumsi susu Evitgo ini itu setelah saya meminum obat. Tapi setelah saya mengkonsumsi 2 minggu Evitgo, itu saya balik. Jadi saya minum dulu Evitgo, terus saya tunggu kurang lebih setengah jam, ternyata manfaatnya luar biasa. Saya jadi tidak ketergantungan. Kembali lagi kita percaya dan yakin dengan
produk ini karena ini saya yakin herbal, Bapak Ibu, tidak mengandung kimia. Jadi alhamdulillah saya mengkonsumsinya, saya minum dulu susu Evitgo baru obat. Yang saya tahu, mohon maaf bisa dikoreksi mungkin Umi Elis, bidan di sini, bidan Umi Cucu, bidan Ibu Evi. Yang saya tahu memang kalau minum obat itu tidak boleh minum obat lalu minum susu ya, kalis ya. Tapi saya di sini yakin bahwa saya ikhtiar ingin sembuh. Jadi pada saat itu saya minum obat lalu minum susu Evitgo, tapi setelah 2 minggu saya mengkonsumsi, saya balik proses minumnya. Alhamdulillah saya sembuh. Oke, baik Ibu Lina. Cukup mungkin ya. Boleh barengin gitu ya, berarti ya. Boleh. Sampai ya. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Aku yang nanya itu Fatima. Ya, boleh tambahin ya, Boleh, Abi. Karena Arjen ini masalah tentang minum. Teman-teman semua, yang namanya susu itu adalah penetral, termasuk penetral racun ya. Jadi pastikan teman-teman itu harus jeda dengan minum obat, apalagi yang sifatnya obat kimia. Iya, Abi. Kalau seperti tadi Ibu Dina sampaikan paling tidak 30 menit. Iya. Nah, dalam 30 menit paling tidak sudah terproses. Ya. Contohnya gini, misalnya teman-teman keracunan itu bisa dilakukan pengobatan dengan susu. Jadi caranya susunya diminum dulu. Misalnya gini, karena kita pernah ada anak buah saya dulu waktu saya masih ada ini punya pribadi, itu keracunan jengkol. Karena makan jengkol keracunan, jadi kejang-kejang segala macam. Kemudian akhirnya kita minumin susu, masih sadar gitu. Minum susu, kemudian ditelan, habis itu dikorek mulutnya supaya kemudian muntah. Nah, muntah alhamdulillah, setelah muntah berarti sudah bercampur sama susu sama racunnya. Alhamdulillah dengan udah muntah, maka alhamdulillah dia sadar kembali gitu ya. Nah, itu memang betul, salah satunya adalah kalau memang sampai keracunan apapun kayak gitu ya, itu teman-teman bisa minumin susu kemudian dikorek sehingga dia biar muntah. Itu adalah salah satu untuk menguras racun yang sudah masuk ke dalam lambung. Itu satu ya. Yang kedua, kalau bicara tentang tadi, pada saat kita minum obat kimia, kemudian langsung kedua minum susu, maka obat tersebut itu akan dinetralisir oleh susu. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi kalaupun misalnya mau setelah mau sebelum minum obat, pastikan paling tidak 30 menit itu jedain, baru nanti obatnya sudah terproses, sudah masuk ke usus besar atau usus halus, baru kita minum konsumsi susu. Itu insya Allah lebih efektif. Ya syukur 1 jam lah gitu. Dan juga teman-teman termasuk juga obat-obat yang obat kimia. Kemudian nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau obat kimia kemudian dengan hapsro atau dengan apa? Itu sebisa mungkin tuh jangan dicampurkan. Karena ini konsepnya itu adalah untuk memberikan pembaruan itu di dalam tubuh, dari dalam tubuh. Kalau obat itu sifatnya adalah racun untuk menghantam langsung. Jadi sebaiknya minum obat dengan herbal juga itu harus ada waktunya. Jangan setelah minum amoxicillin kemudian minum hastro. Nah, itu tidak disarankan. Jadi harus ada jeda kurang lebih paling tidak itu 50 menit sampai 30 menit paling nggak 1 jam lah. Supaya semuanya bisa bermanfaat sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi bukan tidak boleh dicampur, itu untuk efektivitas kerja karena masing-masing memiliki fungsi dan guna tersendiri. Itu mungkin Bu Lina nambahin. Iya, Abi, terima kasih. Terima kasih Abi, udah ditambahin pengetahuan tentang jeda ya, cara minum obat dari dokter dengan Evitgo. Selanjutnya ada Pak Kris di sini tanya, Bu Sulastri, boleh enggak kalau Evitgo dicampur dengan LPN kolagen? Bu Sulastri silakan. Bu Sulastri. Ini pertanyaan dari Pak Kris ya, Bu? Kolagen, slim. Ya, LPN. Ya baik Pak Kris. Ya. Silakan Bu Sulastri. Kalau kolagen, kalau slim ya Pak Kris ya, slim sama Evitgo ya Pak Kris ya? Ya betul.
Boleh Pak Kris, kalau susu Evitgo sama Slim itu boleh Pak Kris, kalau tujuannya untuk menurunkan berat badan biasanya Pak Kris, kalau saya seperti itu Pak Kris. Saya kan kolesterolnya agak lumayan tinggi nih, Bu Sulastri. Tapi Ya, efeknya boleh, Pak Kris. efeknya apakah jadi kurus ya? Kalau iya, soalnya kan itu ada ininya ya Pak Kris ya, di Slimnya ya Pak Kris, itu kan bisa menurunkan berat badan juga Pak Kris, karena kandungan lemaknya juga itu kan rendah Pak Kris gitu. Wah, berarti kalau buat saya kurang cocok ya, tambah kurus lagi nanti badan saya. Iya Pak Kris, harusnya jangan pakai Slim Pak Kris, kalau pakai Slim nanti tambah kurus lagi. Tapi sih sebenarnya enggak juga Pak Kris, karena itu kan tergantung bagaimana minumnya ya Pak Kris. Kalau menurut saya sih jangan Pak Kris, kalau untuk ini nanti tambah kurus Pak Kris. Itu kan Slim sama Evitgo sama-sama menurunkan berat badan Pak Kris, karena Evitgo juga itu kan rendah lemak juga Pak Kris gitu. Jadi sebaiknya sih jangan Pak Kris gitu. Oh, berarti Kalau cukup menurut saya, salah Pak Kris. satu aja ya? Iya, jadi salah satu aja Pak Kris. Pak Kris mau, kalau saya sarankan sih mending ke Evitgo aja Pak Kris, itu akan lebih aman Pak Kris. Oke, siap. Ya, Ini saya Pak kira Kris. ya Mungkin memang ada tidak. tambahan lagi dari Bu Lina atau Abi, Umi. Yes, ini maksudnya mau main sama sebenarnya. Kenapa, Bi? Ya maksudnya main campur-campur, mau maksudnya gini, dua produk yang berbeda dengan manfaat yang berbeda. Apa dicampurin gitu loh. Suaranya putus-putus. Ya maksudnya gini, pertama bicara tentang Evitgo, itu kan bicara untuk lambung. Kalau lambung kalau kita pokoknya semua susu akan menghalangi apa? Keangin kan. Sedangkan kalau kita bicara tentang apa tadi untuk yang LVN Slim, itu arahnya larinya ke apa? Ke air kan? Detox. Ke air kan? Iya. Kalau kita tentang pembagian badan menurut Ibnu, nah itu sebenarnya memiliki kandungan yang memiliki fungsi yang berbeda. Kalau kita misalnya mau kegunaannya mau untuk pembuangan air untuk masalah dengan air, itu boleh silakan pakai LVN Slim. Nah, sedangkan untuk apa namanya, kalau kita bicara tadi sama digabung dengan Evitgo itu larinya sebenarnya untuk apa? Ya, untuk pencernaan masuknya ke apa? Masuknya ke angin. Jadi udah beda fungsi Pak Kris. Kalau mau disatuin sih boleh-boleh aja. Tapi nanti kasihan lambungnya aduh ini saya mau kemana sih sebenarnya? Mau ke fungsi air apa fungsi angin? Nanti liar gitu Pak. Saran saya sih sebaiknya mending dipisah dengan jeda waktu paling tidak 1 jam lah sehingga efektif. Tapi kalau Pak Kris mau campur-campur biar pengen kayak susu sama apa itu tadi kopi ya. Baik, terima kasih Abi sudah ditambahkan ya. Itu mungkin ya Pak Kris ya, jangan dicampur dalam satu gelas ya, mungkin perlu jeda waktu kayak gitu. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari Sebentar saya tambahin, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini saya juga baru sekali minum aja. Saya pengen tahu rasanya seperti apa gitu kan. Kalau Slimnya aja kan rasanya memang agak asem gitu kan. Nah, setelah saya tambahin dengan apa tuh 1 saset Evitgo, memang rasanya agak beda. Memang kan susu agak manis gitu kan. Tapi saya bingung tuh. Maksudnya ini antara rasa susu dan Evitgo-nya juga bingung saya. Maksudnya rasa Slimnya dan Evitgo-nya jadi bingung gitu. Saya khawatir kalau ini saya terus-teruskan jadi badan tambah kurus ya lebih baik enggak. Saya sebenarnya pengen manfaatnya itu untuk menstabilkan kolesterol saya aja. Memang agak sedikit tinggi sih, ada sekitar 220, agak tinggi kadang-kadang. Suka pusing di tengkuk belakang. Oke, terima kasih. Ya, Pak Kris, kalau memang ya, rasa itu apa namanya asam, untuk yang asam itu mengandung serat jeruk, mengandung jeruk ya. Makanya kemudian ada beberapa alternatif sehingga kalau banyak sih sebagian ada beberapa yang terlalu asam kayak gitu. Maka wait moment, tunggu sebentar, nanti sebentar lagi kita akan terbit LVN rasa jeruk.
Apel. Rasa apel, Apel. oke, Apel. rasa apel. Mantap. Jadi insya Allah tidak terlalu asam gitu. Oh ya, Baik. sedikit menambahkan untuk Pak Kris, kalau mau minum LVN Slim itu kalau untuk menurunkan kolesterol bisa di mix dengan Hubs Pro Pak Kris gitu. Tapi tapi jangan dicampur dengan Slim Pak Kris karena Slim itu gunanya untuk menyeimbangkan berat badan Pak Kris. Jadi tidak akan membuat kurus bagi yang sudah kurus, tapi bisa juga yang gemuk akan kurus gitu Pak Kris, karena Slim itu gunanya untuk menyeimbangkan berat badan Pak Kris gitu. Jadi kalau untuk menurunkan kolesterol, saran saya kalau mau pakai LVN Slim ditambah dengan Hubs Pro Pak Kris. Kalau misalkan mau Evitgo aja Pak Kris. Kalau misalkan mau dengan Hubs Pro, dikasih jarak 1 jam Pak Kris. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bu Lastri. Bu Lina, terima kasih. Pak Kris. Sama-sama Pak Kris. Saran untuk Pak Kris itu minum VCO. Iya. Itu bagus. Oke. Virgin coconut oil. Oke, kembali ke Oh, kita itu masih luar biasa. itu. Enggak, Pak Kris tadi ya punya masalah. Iya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Roy. Dari Pak Roy ini menanyakan apa perokok ada pengaruhnya enggak kalau Evitgo dengan yang perokok kayak gitu. Silakan Bu Sulastri, mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roy. Untuk perokok ya, Bu Evi. Ya. Kalau untuk perokok itu bagus Bu Evi karena kan itu Pak Roy yang tanya Bu. Oh ya, Pak Roy maaf. Ini untuk Pak Roy, kalau Evitgo itu sangat bagus untuk perokok Pak Roy, itu karena itu bisa membersihkan paru-paru Pak Roy, karena manfaat dari Evitgo sendiri itu bisa mengobati gangguan pernapasan karena di situ ada fluorin dan beta kaseinnya untuk asma, TBC, dan infeksi paru-paru Pak Roy itu. Boleh saya menambahkan Bu Sulastri, Bu Evi? Boleh Bu Lina, silakan. Ya, untuk Pak Roy, untuk perokok, mungkin selain Evitgo, karena betul tadi seperti yang Bu Sulastri bilang, dia mengandung fluorin dan betaine, mungkin bisa di sebelumnya, jadi malam minum susu, atau sebelumnya setengah jam sebelumnya minum LVN kolagen, karena perokok itu kan mengandung zat kimia ya, jadi dibersihkan juga ususnya, dibersihkan juga dengan kita minum kolagen bersih, nanti dibuang racun-racun jahatnya, plus dipelihara untuk sisi pernapasan kita punya paru-paru oleh Evitgo. Begitu Pak Roy. Gimana Pak Roy? Cukup? Baik, terima kasih Bu Lina, Bu Sulastri. Sama-sama Bu Evi. Dari Kak Ros. Nah, pertanyaannya hampir sama ya dari Kak Rosi ya. Tadi pengen langsing katanya. Nah itu Bu Lina tadi emang udah dapet bonus. Silakan Bu Lina, mungkin diulas lagi, mungkin baru hadir. Ya, Bu Rosi ya. Ya, Bu Rosi, sebenarnya kita di sini di PTBes produknya alhamdulillah luar biasa lengkap ya. Cuma memang kemarin itu saya meminum Evitgo, itu pencernaan saya alhamdulillah sudah membaik. Karena awalnya kan perut saya gampang sebah, maaf ya, sebah, gampang kembung, maaf, susah sekali saya untuk bersendawa, susah sekali maaf untuk buang angin karena keras gitu. Jadi asam lambung saya memang waktu itu berlebih, menimbulkan saya sering sesak nafas juga. Nah, dengan saya mengkonsumsi Evitgo, alhamdulillah keluh-keluhan itu tidak ada. Dan juga sekarang saya tuh jadi tidak terlalu banyak ngemil, tidak terlalu banyak comot sini comot sana karena itu kan mengandung protein ya. Jadi kita punya perut tuh kenyang gitu Bu Rosi.
Tapi memang kadang-kadang saya juga masih comot-comot sini, comot sana makan. Tapi dengan minum susu Evitgo itu boleh dicoba, itu mengurangi juga nafsu makan karena perut kita sudah kenyang dengan protein. Jadi lemaknya sangat sedikit ya. Jadi bermanfaat buat yang secara tidak langsung juga bisa menjadi kita mengurangi berat badan ya gitu sih. Tapi sebenarnya tujuannya bukan dengan minum Evitgo jadi langsing sih Bu Rosi. Tapi lebih ke kalau saya mengobati dulu sakit mas saya, ya itu alhamdulillah bonusnya malah saya bisa jadi menjaga perut saya, pencernaan saya jadi bagus sekarang gitu sih Bu. Demikian Bu Rosi. Bu Sulastri, apa mau ditambahkan? Kayaknya udah cukup Bu Lina. Ya, baik. Balik ke Ibu Evi, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Pasti juga sudah memahami. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Bapi. Ya, Mami Cucu. Silakan. Nih buat Mbak Lina. Ya. Mbak Lina. Iya kan minum susu Evitgo itu emang iya untuk mah. Saya juga alhamdulillah. Kemudian untuk asmanya ya terbantu. Tapi aneh, berat badannya nambah. Sehari emang 3 kali ya, pagi terus malam juga baru saya minum susu. Yang anehnya tuh kok aku nambah. Neng Lina kan jadi turun ya, seneng. Lah ini malah nambah, bagaimana ya? Jangan-jangan nih susu bikin aku nambah. Apa yang menjadi nambah berat badan aku ya? Nah, gimana tipsnya? Jangan bertambah itu tadi tipsnya. Punten Umi Cucu minumnya jam berapa kalau minum susunya? Pagi minum, siang minum, malam minum cucu. Pokoknya soalnya kan enak gitu minum susu Evitgo, apalagi yang terbaru gitu. Seneng banget. Sedap deh pokoknya. Seneng gitu. Punten Ibu Umi Cucu, mungkin gini kan kandungan Evitgo yang baru itu kadar susunya lebih banyak ya. Otomatis berarti proteinnya lebih banyak. Mungkin kalau boleh saya saran minumnya jangan setelah makan Umi. Jadi mungkin sarapan minum susu gitu. Terus mungkin nanti dijeda gitu aja sih. Sebenarnya mungkin karena dia kandungan proteinnya, setelah itu mungkin Umi Cucu makan sarapannya banyak karbonya, jadinya itu yang bikin bertambah itu mungkin Umi. Kalau saya memang pas saya minum itu, jadi saya tidak mau makan, jadi agak kenyang lah gitu sih. Dan ini yang saya enak itu Umi, jadi saya tidak ada lagi itu yang namanya sendawa atau perut saya itu jadi tidak tegang. Dulu kan perut saya tegang ya, saya sering ngeluh sama Pak Faisal kalau pulang kerja perut saya sakit, harus mencari air panas, karena memang kalau udah kambuh itu mahnya itu bikin panik gitu. Nah sekarang saya alhamdulillah sudah tidak begitu ya, tapi memang itu Pak Faisal suka cerewet, harus selalu ada di tas karena memang kalau udah tiba-tiba berasa mual saya harus mengkonsumsi itu sih Umi. Demikian Umi Cucu, punten ya kalau jadi dikoreksi. Terima kasih Neng. Iya, sehat-sehat Umi Cucu. Amin. Terima kasih Bu Nana. Ini ada lagi pertanyaan Bu Lasri dari Bu Erniati. Kalau kolesterol sehari berapa kali minum Evitgo-nya? Silakan mungkin Ibu Sulastri. Pertanyaan dari Ibu Emi ya Bu Evi. Erniati. Bu Miati ya. Emiati. Ya. Kalau untuk kolesterol Bu Emi itu maksimal sih sebenarnya kalau susu Evitgo itu maksimal diminum sehari 2 kali ya Bu Evi. Itu minumnya pagi sebelum sarapan Bu Evi, Bu Emi. Sama malam, tapi makanya jangan malam-malam ya Bu Emi. Makanya paling telat itu jam 6 Bu Emi. Jadi jam 7 itu bisa diganti dengan untuk mengganti cemilannya itu bisa diganti dengan Evitgo Bu Emi. Terus setelah itu
dikurangin makan goreng-gorengannya Bu Emi. Jadi nanti kolesterolnya juga bisa turun dan badan tidak akan naik Bu Emi, berat badannya. Seperti itu Bu Emi. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Lebih bagus lagi kalau untuk kolesterol itu di mix itu ya Bu Emi sama Hapsro Bu Emi, tapi dikasih jeda Bu Emi 1 jam Bu Emi. Ini dicampur. Iya dikasih jeda. Minum susu dulu, baru 1 jam kemudian minum Hapsro. 1 aja, 1 tablet aja. Iya. Ya itu aja Bu Elmi. Terima kasih Bu Elmi. Bu Elmi cukup? Cukup. Bu Elmi dan Bu Adri penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang produk kita Evitgo? Mungkin Abi atau Umi ada yang bisa ditambahkan, silakan. Umi sudah bisa hadir bersama. Umi masih ada tamu lagi ngurusin. Ya, Abi mungkin ada yang bisa ditambahkan. Ya, teman-teman semua, jadi intinya sebenarnya hal itu kalau kita berpikir tentang ada maksimal minimal sebenarnya kalau menurut pengalaman training yang Abi lakukan itu sebenarnya ya tidak terlalu berpikir takut kelebihan. Karena pada prinsipnya kalau yang namanya herbal itu natural, jadi pun kalau kelebihan itu nanti misalnya terlalu banyak dosisnya itu juga nanti akan dibuang. Seperti vitamin C misalnya, yang paling gampang itu dari kolagennya itu besar sekali ya kolagennya itu. Maka nggak apa-apa, misalnya sampai minum 3 kali tidak masalah sebenarnya. Cuma ya balik lagi ke kita kalau istilahnya tidak terlalu untuk dibuang, kenapa terlalu banyak. Jadi aturannya yang standar itu adalah paling nggak kalau memang untuk mencukupi, tujuan yang pertama itu adalah tujuan kita minum herbalnya itu harus tahu jelas manfaatnya untuk apa ya. Bagi teman-teman yang Evitgo, mohon maaf, tidak ada yang mau minum ya. Evitgo disarankan buat teman-teman yang bermasalah terutama dalam paru-paru. Karena ini sangat bagus membersihkan untuk yang sifatnya adalah pernapasan ya, baik di bronkitis tadi untuk misalnya masalah dengan TBC ataupun yang saat ini ada beberapa kasus yang terkena COVID itu menyerangnya ada di paru-paru. Sehingga kalau di ronsen itu paru-parunya itu seperti berasap ya, jadi terhalang mereka ya asap. Nah itu tanda-tandanya terkena virus. Nah salah satu solusinya adalah banyak minum vitamin C dan juga Evitgo sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk solusinya untuk paru-paru, untuk pernafasan. Yang kedua, Evitgo juga efektif juga itu untuk yang bermasalah dengan lambung, terutama juga yang menderita penyakit MA. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang penyakit MA, maka disarankan itu adalah menggunakan Evitgo. Ya, Evitgo itu salah satunya bentuk ikhtiar untuk memperbaiki organ-organ yang berhubungannya dengan angin. Nah, kemudian Evitgo juga bagus untuk imun. Jadi ada beberapa kasus, salah satu bentuk imun itu didapat dari Evitgo, terutama yang bermasalah, ada orang yang istilahnya terkena paparan virus COVID-19. Ini dapat menjadi solusi Evitgo untuk menjaga imun kita. Tamami ona cekku bosku. Kemudian juga itu bagus untuk yang memperbaiki, terutama yang untuk apa istilahnya, untuk tulang lah, untuk tulang ya. Karena di sini juga untuk ada kelihatan angin ya, sorry. Angin kipas. Pak Faisal udah? Gak kedengeran ya? Ya, jadi pernah habis itu manfaat Evitgo ya. Nanti akan habis share kembali manfaat Evitgo itu banyak banget sekali lagi buat teman-teman yang saat ini sedang ikut. Jadi
pastikanlah selain dapat nikmatnya ya susu. Nah, susu kan pada dasarnya kan itu ada protein dan juga ada lemak. Tetapi untuk yang sapi itu kebanyakan larinya ke lemaknya, sedangkan untuk kambing itu ada ke proteinnya. Jadi maka teman-teman disarankan sunnah Rasul ini adalah minuman sehat yang berasal dari kambing atau susu kambing. Sedangkan susu sapi ya Rasulullah tidak menyarankan gitu, tidak menyarankan karena saat itu belum. Walaupun mungkin ada susu unta ya, yang saat ini kalau teman-teman mau ke Arab itu langsung boleh ada peternakan unta yang langsung diperas, langsung disaring, langsung diminum. Itu kalau susu unta itu hanyirnya ya, hanyir itu apa ya? Amis, itu amis. Nah, amis banget. Iya. Nah, sedangkan untuk susu kambing juga amis, tapi karena sekarang ini sudah di packing dan juga sudah dinetralin, itu maka akan sangat membantu, tidak terlalu amis. Walaupun mungkin kemasannya atau rasanya juga sebenarnya masih amis. Makanya kalau habis sendiri itu, ya itu dinetralkan dengan atro, ya. Emang benar Bu Lastri sebenarnya bagusnya itu dipisah. Cuma untuk Abi pribadi supaya lebih netral, tidak terlalu amis. Karena kalau misalnya habis minum susu kambing kemudian sendawa itu masih keluar amisnya gitu. Makanya Abi netral. Dan itu rekomendasi dari Pak Haji Febrian. Kalau teman-teman tidak misalnya bisa menikmatinya, boleh dipisah, tidak ada masalah. Nah selanjutnya teman-teman, ini produk-produk yang tentunya itu menjadi kesempatan kita untuk menawarkan sesuatu atau menawarkan solusi bagi mitra ataupun calon mitra yang akan kita sponsori kenali masalah, ya kenali masalah, sehingga teman-teman pastikan memiliki produk knowledge, terutama apa yang disampaikan. Nah banyak sekali tentunya produk-produk yang terus bertumbuh, yang terus di launch di PTBS. Makanya teman-teman pastikan kalau memang memiliki keinginan untuk menawarkan FitGo, pelajari lebih lanjut bagaimana manfaatnya dan bagaimana kandungannya sehingga pada saat ditanya oleh calon mitra itu dapat menjawab. Jangan sampai kita kewalahan pada saat ini manfaatnya apa, kemudian tidak menjawab, itu menjadi salah satu di adanya rejection atau penolakan itu dari para mitra atau calon mitra. Nah tentunya ini membantu sekali. Terima kasih juga untuk Ibu Lina, Ibu Sulastri yang tentunya bagus banget dalam menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, yang tentunya itu menjadi pointer sendiri ya buat kita melatih cara berkomunikasi, cara menjawab, apalagi yang mungkin di lapangan ada objection. Nah, bagaimana cara handling objection? Nah, untung ini kita sifatnya masih dari mitra ya, dari mitra oleh mitra ya, yang tentunya tidak masalah kalau memang sampai mungkin terjadi kesalahan atau mungkin kekeliruan, tapi is okay karena pada dasarnya kalau kita bicara tentang herbal itu nggak terlalu berbahaya ya kalau yang saya pelajari. Intinya teman-teman perbaiki juga terus produk knowledge ya, bukan hanya sekedar FitGo tapi yang lain-lainnya, dan insya Allah teman-teman ya menjadi pebisnis. Dan pesan dari Pak Haji Febrian, jadikanlah kita menjadi orang yang memiliki minimarket dari PTBS. Produk pastikan teman-teman dipajang di rumah, jangan sampai orang bertanya produknya apa aja, teman-teman hanya bisa melihat gambar-gambar yang ada di marketing plan. Kalau ini seperti apa gambarnya, oh gambar doang, nah itu berarti nggak profesional. Pastikan teman-teman paling tidak paket keluarga yang diajarkan oleh Umelis, sehingga kalau paket keluarga paling nggak dari paket keluarga disarankan langsung lolos SC20. SC20 berarti kan ada 11 kali 12 ya. Jadi 131, 132 lah. Nah, intinya kalau 132 box ya, maka teman-teman pasti akan dapat membawa produk-produk, seluruh produk yang ada di PTBS yang kurang lebih sekitar 38 produk ya. Jadi ada masing-masing 3. Nah, kalau teman-teman sudah menjadi self belonging, merasa memiliki untuk produk-produk PTBS, maka insya Allah teman-teman sukses itu jadi tinggal masalah waktu. Jadi pastikan semuanya berproses, dan kita sekali lagi teman-teman ini sebagai ajang juga buat para leader untuk berproses, terutama menyangkut tentang public speaking, menyampaikan materi tentang produk ya, seperti tadi Bu Lina sama Bu Sulastri bagus banget, sehingga
nanti teman-teman lain selain itu mungkin nanti juga kita akan secara bertahap bergantian sehingga itu menjadi kesempatan buat teman-teman. Paling tidak kalau ada dikasih tugas kan rada-rada belajar mungkin ya Bu Lina ya, Bu Sulastri ya. Ya, habis ya. Paling tidak itu menjadi pengetahuan tersendiri kalau kita sudah menjadi trainer ya. Abi nggak mau hanya sekedar Abi terus yang menjadi training, tapi trainer, maka teman-teman para leader itu menjadi orang yang betul-betul memahami produk, terus kemudian nanti dilanjutkan dengan memahami 5 kemahiran, sehingga semuanya kalau teman-teman sudah memiliki kemampuan untuk menjadi seorang trainer, kemudian mampu berbicara menjadi public speaker, makanya teman-teman insya Allah nanti teman-teman bisa menduplikasikan terhadap tim, maka teman-teman akan memiliki autopilot ya. Nah kalau autopilot bisnis, insya Allah teman-teman kita belajar yang tadi pagi habis sampaikan bahwa seorang Tantan Herdiansyah dengan latar belakang hanya seorang cleaning service, adiknya juga ya namanya Pak Musli itu juga cleaning service sama-sama. Masya Allah dari latar belakang orang Panjalu Ciamis ya. Kalau Abi kan sama Umi Banjar. Itu subhanallah saat ini sudah meraih luxury yang keempat. Nah luxury keempat salah satunya dia dikasih cashnya dalam bentuk emas 1 kilo. Emas turi sih banyak ya 70 kilo. Kalau emas beneran 1 kilo, kira-kira bagaimana ya megang emas 1 kilo. Nah itu menjadi poin tersendiri. Bahkan sekarang sudah dapat. Nah oleh karena itu teman-teman, kami ya berpesan terhadap teman-teman semuanya, latar belakang itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan. Latar belakang Anda apapun ya itu bukan menjadi hambatan. Karena kita sudah terbukti tukang sayur bisa, tukang selain cleaning service bukan tukang ya, cleaning service juga bisa. Mudah-mudahan teman-teman yang di grup ini ada tukang pecel atau tukang sate atau tukang banker. Nah, itu mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi juga seorang miliarder. Amin, amin ya Allah, amin. Kalau mereka bisa seorang miliarder, seorang cleaning service, maka pebisnis ya, banker, para pegawai yang berada di kayak bangsawan itulah bangsa karyawan yang ada di Sudirman, yang ada di gedung mewah, gedung bertingkat Bapak Ibu, ya pasti Bapak Ibu akan bisa menjadi miliarder. Kalau mereka bisa, ya pesan Nabi fokus terhadap tujuan. Jangan sampai ada orang atau orang lain bahkan mungkin keluarga yang mencuri impian dari Bapak Ibu semuanya. Oke, berkah Noriba, pastikan Bapak Ibu sukses bersama-sama dengan kita. Terima kasih atas kesempatannya, menjadi presenternya Ibu Sulastri dan Ibu Lina Herlina. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan buat berdua dan juga host Ibu moderator yang dari Lampung ya, mudah-mudahan ini juga menjadi amal kebaikan buat Bu Evi, Bu Bidan, sehingga itu menjadi asbab adanya kecepatan reward yang tentunya dapat diraih oleh semua yang bertugas pada malam hari. Terima kasih. Saya Mas Suri Firmansyah sebagai founder dan juga di belakang saya nih yang baru ngitung duit barusan tuh duit. Mana duitnya? Ada yang setor tuh, Masya Allah. Sini dong. Nah, biasalah bagian lihat uang lah. Terima komisinya aja. Ya, terima kasih ya. Kami kembalikan ke host yang luar biasa, Ibu Evi Novia Mansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi, Umi, founder SSW yang telah memberikan menambahkan dan memberikan wejangan ya untuk kita. Mudah-mudahan bisa kita duplikasi semua yang sudah disampaikan oleh beliau. Terima kasih pula buat Ibu materi tentang produk Evitgo pada malam hari ini. Juga buat Bapak Ibu semua peserta Zoom meeting. Insya Allah kita ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya. Baiklah, dan terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.